Annyeonghaseyo, wahai insan penikmat film, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Ryodan Films. Bertemu kembali dengan Abai di sini yang akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Kali ini gue akan menceritakan alur dari film Korea yang berjudul Sympathy for Lady Vengeance, atau kita singkat saja jadi Lady Vengeance ya. Bagi teman-teman yang punya saran dan kritik, silakan ditulis di kolom komen. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, minta tolong juga untuk di-like, share, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe ya teman-teman. Sarange! Gajah, yuk kita mulai kenalan dengan film ini. Walaupun tidak berkaitan antara satu dengan yang lain, film Lady Vengeance ini adalah seri terakhir dari Revenge Trilogy sutradara Park Chan-wook. Seri keduanya adalah Old Boy, lalu seri pertamanya yang sempat dibahas juga di channel ini yaitu Sympathy for Mr. Vengeance. Pemeran utama dalam film ini dimainkan oleh Dae Jang-geum. Bukan. Maksud saya Lee Yong-e, yang dulu sempat terkenal banget sebagai Dae Jang-geum. Tahu dong dramanya yang mana? Film ini juga dibintangi oleh Choi Min-sik, orang yang menjadi pemeran utama dalam film Old Boy, dan telah membintangi banyak banget film bagus lainnya, termasuk film debut Hollywoodnya yaitu Lucy, di mana dalam film Lucy ini aktor Choi Min-sik beradu akting dengan Black Widow. Wah, bukan. Maksud gue ya si cantik Scarlett Johansson ya. Duh, si teteh makin cantik aja dah. Kita langsung mulai saja ya. Oke. Cerita dimulai dengan memperlihatkan adegan sekelompok orang berpakaian sinterklas yang sedang menunggu kehadiran seseorang. Dan orang itu adalah Dae Jang-geum. Ya ampun, salah lagi. Maksud saya orang itu adalah Lee Geum-ja. Ada gem-gemnya juga namanya di sini. Lee Geum-ja baru saja keluar dari penjara setelah 13,5 tahun lamanya. Ia dipenjara atas tuduhan penculikan dan pembunuhan seorang anak laki-laki. Seorang pendeta tampak memberikan sepiring tofu sebagai simbol kesucian dan awal mula hidup yang baru. Namun, tofu tersebut ditepis begitu saja oleh Geum-ja. Kita panggil mbaknya Geum-ja aja ya, biar lebih singkat. Jadi, sikap alim dan suci yang selama ini ia tunjukkan di penjara ternyata hanyalah sebuah kepura-puraan saja. Bagi Geum-ja, bebas berarti saatnya untuk memulai rencana balas dendamnya terhadap orang yang telah memfitnah dan menjebloskannya ke dalam penjara. Geum-ja pun berlalu dan pergi begitu saja. Setelah keluar dari penjara, Geum-ja mulai menjalankan rencananya. Dan rencana itu dimulai dengan menemui satu persatu teman-teman satu selnya dahulu. Jadi, rencana pembalasan dendam Geum-ja sudah dimulai dari 13 tahun yang lalu. Itu berarti rencana ini sudah dimulai dari semenjak awal Geum-ja berada di dalam penjara. Geum-ja sepertinya menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang yang dapat membantu atau memberi manfaat dalam perjalanannya membalaskan dendam. Teman pertama yang ia temui yaitu Kim Yang-hee. Ia dipenjara karena membunuh germonya sendiri, dan setelah bebas sudah bisa terbilang mandiri karena ia sudah bisa membuka bisnis salonnya sendiri. Kurang mengerti mengapa Geum-ja memilih Yang-hee yang terlihat kurang ada manfaatnya. Mungkin cuma buat numpang nginep aja kali ya. Berikutnya, Geum-ja pergi ke rumah orang tua dari anak yang terbunuh. Ia kesana untuk meminta maaf untuk dosa yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan ya. Lalu, ia pergi ke sebuah toko bakery atau pastry untuk mendapatkan kerja di sana. Dan dilanjutkan dengan pergi ke tempat teman keduanya yang bernama Woo So-young, yang dipenjara karena merampok sebuah bank bersama dengan suaminya. Manfaat dari teman yang satu ini adalah, atau lebih tepatnya manfaat suaminya adalah si suami ini bisa membuat sebuah pistol custom. Jadi dia bisa membuat custom-made pistol gitu deh, sesuai dengan selera si Geum-ja. Lanjut ke teman ketiga yang ia temui yaitu Oh Soo-hee, yang kemungkinan dipenjaranya atas alasan adultery. Jadi ini masih mungkin ya, karena nggak terlalu dijelasin juga kenapa-kenapanya. Oh iya, yang dimaksud dengan adultery itu adalah hubungan seksual antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, terlepas dari orang lain tersebut sudah menikah juga atau belum. Singkatnya ya perselingkuhan. Nah, kalau temannya yang satu ini adalah seorang pengrajin perak. Geum-ja memintanya untuk membuat sebuah patung perak dengan motif yang gue lihat cukup ribet nih kayaknya.
Pada suatu siang, entah ini sebuah kebetulan atau tidak, detektif yang dulu menangani kasus Gemja datang ke toko bakery tempat Gemja bekerja bersama istrinya untuk membeli kue. Diperlihatkan kalau dulu Gemja seperti membujuk si detektif untuk percaya bahwa memang dirinya lah pelaku penculikan dan pembunuhan dari si anak laki-laki. Lalu saat reka ulang adegan pembunuhan, Gemja tampak bingung. Waktu itu si anak disekap dengan bantal yang warna apa ya? Dan terlihat kalau si detektif memberi contekan kepadanya. Dari adegan ini kita bisa menyimpulkan kalau si detektif sebenarnya tahu kalau Gemja ini tidak bersalah. Namun karena alasan yang tidak dapat diberitahukan, ia terpaksa mengaku kalau itu adalah kesalahannya. Jadi, si Gemja ini ternyata waktu remaja sudah pernah tekdung alias hamil dan meminta pertolongan kepada Pak Beck untuk menampungnya. Pak Beck ini adalah guru yang pernah mengajar di kelasnya, dan Pak Beck ini juga yang nantinya menculik dan membunuh si anak laki-laki. Pak Beck mengancam akan membunuh anaknya Gemja yang sudah lahir jika ia tidak mengaku sebagai orang yang melakukan penculikan dan pembunuhan. Gemja mencari tahu keberadaan anaknya saat ini dan mengetahui bahwa anaknya telah diadopsi dan dibawa ke Australia. Ingin bertemu dengan anaknya, Gemja pun berangkat ke Australia. Anaknya yang dinamakan Jenny tampak tertarik untuk ikut kembali ke Korea dan memaksa orang tua angkatnya untuk memberi izin. Pak Beck berprofesi sebagai seorang guru TK dan memiliki seorang istri bernama Park Lee Jong, yang mana sebenarnya Park Lee Jong ini adalah teman satu selnya Gemja dulu, yang sengaja diminta untuk berperan sebagai istrinya Pak Beck, dengan tujuan tentu saja untuk memata-matai Pak Beck dan memberikan informasi tersebut kepada Gemja. Dan entah ada hubungan apa antara si pendeta dengan Pak Beck, tapi ternyata semenjak Gemja keluar dari penjara, si pendeta juga sudah memata-matai Gemja dan melaporkan hasilnya ke Pak Beck. Mengetahui hal ini, tentu saja Pak Beck tak tinggal diam. Ia pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Gemja dan anaknya. Namun, aksi dari pembunuh bayaran ini gagal dan sebaliknya malah mereka yang terbunuh. Mungkin karena mereka baru mulai membunuh apa gimana, gue nggak tahu ya. Lah masa iya dua orang pria dewasa dengan predikat sebagai pembunuh bayaran nggak bisa ngebunuh seorang wanita dan remaja wanita berumur 13 tahun? Padahal sebelumnya mereka begitu perkasa di film Sympathy for Mr. Vengeance. Sudahlah. Gemja pergi ke rumah Pak Beck dan menemukan Pak Beck sudah dalam keadaan pingsan. Ia lalu mengikat dan membawa Pak Beck pergi ke tempat eksekusi. Gemja tampak sudah sangat bernafsu untuk menghabisi Pak Beck sebelum ia melihat aksesoris yang tergantung pada HP-nya. Terdapat beberapa aksesoris yang seharusnya dimiliki anak kecil, dan salah satu aksesoris yang tergantung di situ adalah milik dari anak 13 tahun yang lalu. Dan ada beberapa jenis aksesoris lainnya juga. Apakah korban dari Pak Beck bukan hanya satu? Gemja pun memberitahukan mengenai hal ini ke Pak Detektif dan mereka pun pergi ke rumah Pak Beck untuk mencari bukti. Dan benar saja, di sana mereka menemukan bukti video yang merekam kegiatan pembunuhan terhadap anak-anak tersebut. Gemja sadar, rasa dendam ini bukanlah miliknya seorang. Dengan bantuan dari Pak Detektif, mereka pun menghubungi pihak keluarga dari korban-korban ini. Mereka dikumpulkan di tempat di mana Pak Beck disekap, diperlihatkan rekaman video anak-anak atau cucu mereka, sehingga membuat mereka histeris. Tangis pecah tak tertahankan, kekecewaan tidak terkatakan karena duka yang mendalam. Gemja memberi dua pilihan kepada mereka. 1. Menyerahkan pelaku ke pihak berwajib, atau 2. Dihakimi bersama-sama. Setelah perbincangan dan perdebatan yang cukup emosional, akhirnya diputuskan kalau mereka sendiri yang akan menghabisi Pak Beck langsung di situ. Diskusi berlanjut soal gimana cara membunuh si Pak Beck ini ya. Luar biasa kan topik diskusinya. Apakah mau langsung dihabisi sama-sama, atau satu persatu masuk ke ruangan untuk menusuk, menikam, mencolok, dan lain sebagainya. Mantap! Eksekusi yang begitu dramatis pun dimulai, dan mereka pun masuk untuk menuntaskan rasa dendam mereka. Ada yang masuk sendiri, dan ada juga yang masuk secara berkelompok. Pokoknya gimana enaknya aja dah. Pak Beck pun tentunya mati dan mereka mulai berkemas-kemas, membersihkan jejak bekas pembunuhan. Sebelum benar-benar terkubur, Gemja pun memberikan salam terakhir, berupa 2 buah tembakan ke wajah Pak Beck. Lupa kalau dia tidak sempat ambil giliran untuk membunuh. Gimana sih mbak?
Para keluarga korban ini kemudian berkumpul di toko bakery-nya Gemja, menyanyikan dan memakan kue ulang tahun seolah-olah menjadi pertanda kehidupan yang baru. Lalu mereka pun bubar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Gemja pulang dan menemui anaknya Jenny, lalu membenamkan wajahnya di kue yang ia bawa sambil menangis di situ. Tangis lega karena semua telah berakhir, entah sesuai keinginannya atau tidak, dan film pun berakhir. Gue sebenarnya cukup suka ya sama film ini, tapi ada beberapa adegan yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya, setidaknya untuk gue. Dalam film ini diperlihatkan hantu anak yang terbunuh memperlihatkan diri ke Jenny. Untuk apa? Sementara Jenny tidak tahu menahu soal anak ini. Lalu hantu tersebut juga akhirnya memperlihatkan diri ke Gemja setelah semua berakhir. Kemudian berubah menjadi sesosok pria muda yang mungkin adalah gambaran dari anak kecil tersebut jika ia masih hidup sampai sekarang. Apakah sosok yang dilihat oleh Jenny maupun Gemja benar adalah hantu dari anak kecil tersebut, atau hanya imajinasi mereka saja? Entahlah. Nah, segitu aja alur cerita dari film Sympathy for Lady Vengeance dari gue. Sekali lagi, kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe. Kamsahamnida, annyeong!